Benarkah manusia dapat menembus alam gaib, bahkan kemudian kawin dengan penghuni alam tersebut? Teman-teman, berikut ini merupakan kisah menarik tentang perkawinan seorang anak manusia dengan putri siluman buaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali teman-teman di Kakak Jo Channel. Terima kasih buat teman-teman yang telah sudi untuk terus menonton video-video dari Kakak Jo Channel dan bersedia untuk mendukung pengembangan channel ini dengan terus men-like, men-subscribe. Teman-teman, hari ini kakak akan kembali membagikan sebuah tulisan yang menarik buat teman-teman semua. Yang mana tulisan ini sekali lagi masih dari ramalan artinama.com dengan judul Perkawinan di Alam Gaib. Sebelum kakak melanjutkan artikel pada tulisan ini teman-teman, kakak berharap semoga kita semua senantiasa diterima seluruh amal ibadah kita dalam menunaikan semua yang telah menjadi ibadah rutinitas kita di bulan suci Ramadan ini. Diterima seluruh amal kebaikan, diampuni semua kesalahan dan kekhilafan kita. Serta Allah Subhanahu wa Ta'ala terus senantiasa melimpahkan rahmat karunia serta rezeki yang melimpah ruah. Teman-teman, sekali lagi kakak berharap semoga artikel ini, tulisan pada ramalan artinama.com dapat memberikan referensi yang berarti buat kita semua. Menambah pengetahuan, mengedukasi, menghibur, dan bermanfaat. Untuk itu kakak berharap semoga teman-teman sudi kiranya untuk terus mendukung pengembangan channel ini agar mampu berkembang lebih baik, lebih maju dengan terus men-like, men-subscribe, dan membagi video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial teman-teman semua. Karena kelelahan setelah mencoba mencapai puncak Gunung Gede Pangrango, teman-teman, Hendra dan keempat kawannya sepakat untuk mandi di aliran sungai yang jernih itu. Tanpa mereka sadari, di waktu bersamaan di alam gaib, alam yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dalam dimensi manusia, ada seorang gadis cantik didampingi oleh beberapa dahiyang sedang mengamati mereka. Ia begitu terpesona melihat salah satu dari kelima lelaki muda yang sedang mandi dan berenang di wilayah kekuasaan ayahandanya itu. Di alam lelembut, ayah si gadis adalah penguasa sepanjang sungai itu. Sosok sang penguasa sesekali muncul ke alam nyata dengan menjelma sebagai seorang kakek yang terlihat sedang memancing, atau sering pula terlihat sedang berjalan mengitari sungai di kawasan itu. Putri kerajaan yang cantik ini, teman-teman, terkadang menampakkan diri berupa seekor buaya buntung. Kemunculan itu biasanya berlangsung di saat air sungai sedang meluap. Lama sekali putri lelembut ini mengamati gerak-gerik pemuda yang sedang riang bermandikan air sungai yang dingin dan segar itu, teman-teman. Pandangan dari sang putri tidak pernah lepas dari sosok Hendra. Di matanya, pemuda itu begitu tampan. Dia pun merasakan getaran cinta di lubuk hatinya. Sang putri pun mengeluarkan energi berdimensi gaib yang mampu menyulap pandangan seseorang dari alam nyata menuju alam kasat nyata.
Teman-teman, seketika itulah air sungai bergolak murka menurut pandangan mata telanjang. Padahal yang sesungguhnya air sungai tetaplah tenang. Para pemuda pencinta alam itu pun segera berlarian meninggalkan sungai tersebut. Namun, malang bagi Hendra. Ia justru terbawa arus yang sangat deras. Keempat kawannya tak berdaya ketika arus yang begitu deras itu dalam sekejap membawa tubuh Hendra lenyap dari pandangan mereka. Keempat kawan Hendra berusaha untuk mencarinya. Namun, hasilnya hanyalah sia-sia. Hendra telah raib di telan sungai. Singkat cerita teman-teman, mereka menyampaikan berita buruk ini kepada keluarga Hendra. Pak Anwar sebagai ayah langsung menjadi panik saat itu. Ia kemudian meminta keempat kawan putranya itu untuk mendatangi sungai tempat Hendra tenggelam serta raib. Dengan dibantu oleh petugas SAR dan warga setempat, mereka kembali menyusuri tepian sungai. Namun sekali lagi, usaha ini hanyalah berbuah sia-sia belaka. Di hari ketiga, sejak putra kesayangannya itu hilang, Pak Anwar meminta bantuan seorang dukun kampung asal Bogor untuk mengetahui keberadaan Hendra. Setelah cukup lama menjalani ritual, dukun kampung yang sebut saja dengan nama Mbah Mukodam ini teman-teman, dengan nada menyesal mengatakan bahwa dirinya tidak dapat menarik jasad Hendra. Terlibat dalam terawangannya, Hendra sudah dikuasai oleh lelembut penguasa dari sungai itu. Menurutnya, Hendra masih hidup. Hanya saja jasadnya ikut terbawa ke alam gaib. Bahkan teman-teman, Hendra sudah dinikahkan dengan putri siluman buaya sungai itu. Karena perkawinan gaib itu telah terjadi, maka sangat sulit untuk menemukan jasad Hendra, dengan sebab roh dan jasadnya sudah dibawa ke alam lain atau ke dalam dimensi yang berbeda dari dimensi manusia. Tentu saja teman-teman, kenyataan ini kemudian membuat Pak Anwar sangat bersusah hati. Ia tidak menyangka Hendra anaknya, putra kesayangannya, hidupnya akan berakhir seperti ini. Nun di alam gaib di sana, di saat orang tuanya sedang dirundung kesedihan, keadaan Hendra sudah berada di ruang imajinasi yang di dalamnya diisi dengan pemandangan serba indah. Di lingkungan barunya seolah tidak ada persoalan hidup yang pelik. Orang-orang teman-teman, atau lebih tepat lagi para makhluk penghuni alam itu, sepertinya menutup mata dari realita hingar-bingarnya kehidupan di alam fana. Sampai suatu ketika, Hendra merasakan keanehan yang terjadi pada dirinya. Apa yang dialaminya tiba-tiba terbayang dalam ingatannya. Ya, ia ingin bahwa dirinya berenang ke tengah kali. Dan tiba-tiba ia merasakan debit air meninggi dan arusnya begitu deras. Di saat ia berusaha menepi, terasa badannya mendadak berubah menjadi kaku dan pandangannya menjadi gelap. Hanya dalam hitungan detik, dirinya kemudian tidak ingat apa-apa lagi teman-teman. Seolah ia merasakan sebuah keadaan tidur yang sangat panjang. Lalu, betapa kagetnya ia
Karena ketika terbangun, dirinya tidak lagi berada di sungai bersama keempat teman-temannya itu, melainkan sudah berada di jalan lurus yang membentang, yang di kiri kanannya terdapat pepohonan rindang yang nyaman dan asri. Teman-teman, Hendra pun kemudian terus berjalan mengikuti langkah kakinya. Entah berapa lama ia berjalan, dan kemudian ia bertemu dengan seorang gadis cantik yang diiringi oleh para dayang. Si gadis itu kemudian menyambutnya dengan penuh ramah, dengan sejuta pesona. Di saat pikiran Hendra masih diliputi keheranan, gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai putri dari kerajaan dan mengajaknya pergi untuk diperkenalkan kepada ayahandanya. Dengan hati yang penuh dengan tanda tanya, teman-teman, Hendra kemudian mengikuti langkah si gadis menuju sebuah bangunan yang sangat megah. Seingat Hendra, seumur hidupnya belum pernah ia melihat bangunan semegah itu. Begitu berada di dalam bangunan itu, teman-teman, barulah teka-teki itu mulai terungkap dengan kedatangan orang tua yang mempunyai karisma. Suaranya lemah lembut. Orang tua ini memperkenalkan dirinya sebagai penguasa di situ dan sebagai ayah dari putrinya. Dan Hendra dijanjikan akan mendampingi menjadi suaminya kelak. Dengan arif dan bijaksana, orang tua bermahkota ini mengatakan bahwa Hendra harus menerima takdir menjadi makhluk halus dengan menikahi putrinya yang cantik itu. Sudah barang tentu, teman-teman, Hendra sangat terkejut atas kejadian yang menimpanya itu. Ia memohon kemudian agar dapat dikembalikan lagi ke alam nyata dan dapat berkumpul bersama keluarganya. Namun, orang tua yang bermahkota itu mengatakan, "Makhluk sebangsa kami tidak ingin memaksa, tapi takdirlah yang menentukan. Ayahmu sudah minta bantuan orang pintar untuk membawamu kembali ke alam fana, baik mati ataupun hidup. Namun tetap saja garis takdir menentukan bahwa dirimu harus menjadi bagian dari kelompok bangsa kami, bangsa lelempung." Begitu jawaban dari sang ayah bermahkota itu ketika Hendra mengajukan permohonannya untuk dapat kembali ke dunia. Teman-teman, Hendra kemudian tak bisa berbuat apa-apa, hanya saja untuk menenteramkan hati orang tuanya. Raja siluman buaya itu berjanji secepatnya akan menemui Pak Anwar, ayah daripada Hendra. Janji siluman buaya itu benar-benar dibuktikannya. Pada malam ke-40 sejak kematian Hendra, menurut perspektif tinjauan dari dimensi manusia, ketika baru saja usai sholat maghrib dan Pak Anwar sedang duduk di beranda rumahnya, ia melihat ada seseorang yang datang. Anehnya, teman-teman, Pak Anwar tidak mengenal orang yang datang itu. Dan setelah berada di hadapannya, orang ini kemudian mengucapkan dan menyatakan bela sungkawa yang dalam atas musibah yang dialami oleh keluarga Pak Anwar. Orang itu juga kemudian menasihati Pak Anwar agar tabah dalam menerima takdirnya. Mudah-mudahan dengan ketabahan itu Pak Anwar akan diberikan petunjuk, tegas orang asing itu. Setelah berkata demikian, dia kemudian memohon diri.
Namun teman-teman, baru saja beberapa langkah, orang aneh itu beranjak dari tempatnya. Pak Anwar seolah-olah baru tersadar dari mimpi. Ia termenung mengingat-ingat wajah orang aneh itu. Dan lambat laun pikirannya mulai terbuka. Kalau wajah orang aneh itu miriplah dengan buaya. Pak Anwar baru tersadar dengan siapa dirinya barusan berbicara. Ingatannya pun kembali kepada Hendra yang mati tenggelam di sungai. Malamnya, Pak Anwar mimpi berjumpa dengan laki-laki aneh itu, serta berjumpa dengan anaknya Hendra yang sudah memiliki istri. Tampak di wajah Hendra seperti menyimpan rasa rindu kepada dirinya. Dan dalam mimpinya itu teman-teman, Pak Anwar juga seperti mendapat rekaman dari Hendra tentang musibah yang menimpa dirinya. Di lain waktu teman-teman, penulis artikel ini kemudian bertemu dengan Pak Anwar di rumah sakit pada waktu sama-sama membesuk famili yang sedang dirawat. Ia menurutkan bahwa hingga kini dirinya belum bisa menerima kenyataan aneh yang menimpa diri anaknya si Hendra, yang terhitung sudah 2 tahun menghilang secara misterius itu. Teman-teman, benarkah Hendra kini hidup dan berkeluarga di alam gaib siluman buaya? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Tuhan saja yang tahu secara pasti kebenarannya. Demikian teman-teman, secuil kisah yang termuat dalam sebuah artikel tentang perkawinan di alam gaib. Ditulis kemudian dimuat pada ramalanartinama.com pada Jumat Legi 31 Maret 2023. Semoga teman-teman semua suka dengan kisah ini, menambah referensi dan pengetahuan teman-teman semua tentang cerita kisah nyata yang bergenre horor, mistis, misteri, dan sejenisnya. Sekali lagi mudah-mudahan teman-teman terhibur dan mengedukasi akan cerita ini teman-teman, tulisan ini, kisah ini. Kemudian bersedia terus mendukung pengembangan channel Kakak Jo agar mampu berkembang lebih baik dengan terus men-like, men-subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, serta membagi atau men-share video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial teman-teman. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, membalas seluruh kebaikan teman-teman semua yang telah sudi dan ikhlas mendukung pengembangan channel ini. Dan semoga ibadah puasa kita pada hari ini maupun hari-hari sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan pahala yang melimpah ruah, diberikan kekuatan kepada kita, motivasi yang terbaik untuk terus menunaikan semua yang telah menjadi kewajiban kita di dunia sebagai bekal untuk di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian teman-teman yang dapat Kakak Jo bagi buat kita semua. Insyaallah sekali lagi bermanfaat dan kita akan ketemu di lain waktu. Kakak Jo akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.